Jadi pertama tadi apa? Menanamkan adab dulu, akhlak nih orang tua nih, adab pada Allah, adab pada Rasul, termasuk adab pada orang tua. Ya, jadi anak kita harus kita ingetin kalau misalnya suka bantah orang tua gitu ya. Saya ingetin kadang, kamu dosa besar loh. Hati-hati. Yang kasihan anak, sebab nanti di akhirat, Bapak Ibu semua ya, itu nggak ada lagi Bu solidaritas keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, seingat saya ini pertemuan yang ketiga insyaallah ya. Sebelumnya kita sudah membahas tema tentang model ya, pendidikan anak yang ideal, dan waktu itu saya menyampaikan bahwa kita umat Islam ini beruntung karena kita punya uswatun hasanah, kita punya model, kita punya contoh. Jadi kita beragama itu ibu sekalian bukan hanya dikasih ajaran ya, bagaimana menjadi orang baik, bagaimana kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita menjadi orang berbahagia, bagaimana keluarga kita ya bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat. Tapi kita juga dikasih contoh ya. Jadi kalau nggak ada contoh itu susah biasanya ya. Misalnya orang mau main bola saja itu perlu contoh, perlu model ya, siapa yang dijadikan model yang bisa dicontoh ya. Nah, sama kalau kita sekarang ini mau mendidik diri kita ya, anak kita, keluarga kita, itu juga kita perlu model. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, contoh manusia yang sempurna ya, itu ada, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diutus bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak ini sentral? Karena akhlak itu adalah perwujudan iman. Jadi iman itu kan tidak kelihatan, iman itu dalam hati ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik ya, yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Contohnya gini Bang, kalau kita mengukur diri kita nih ya, iman kita ini kira-kira baik atau enggak, ukurnya gimana? Ya ukur aja akhlak kita. Misalnya kejujuran kita jujur atau tidak? Jadi, jujur itu ya, kalau bagi seorang mukmin itu, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Jadi akhlak itu ibu-ibu sekalian itu dasarnya iman ya. Nanti bedanya dengan karakter. Sekarang orang barat ada pendidikan karakter, orang Cina berkarakter, dia komunis tapi dia punya karakter. Banyak orang ateis jujur ya. Mungkin saya pernah ceritakan bagaimana negara Finlandia, negara yang masyarakatnya dikenal sangat jujur di dunia ini ya. Ada 14 dompet, tesnya begitu disebarkan di tempat-tempat umum, yang kembali ke pemiliknya ada 12. Itu tes kejujuran. Nah, silahkan ibu-ibu tes, siapkan 14 dompet, kasih uang 1 juta, taruh di pasar-pasar ya, yang balik ke pemiliknya berapa. Nah, itu tes kejujuran suatu masyarakat. Nah, padahal mereka Finlandia itu yang pergi ke gereja tiap minggu
itu hanya sekitar 3%. Jadi sangat kecil. Tingkat keberagamaannya, religiositasnya sangat rendah. Jepang itu yang masyarakat menyatakan agama masih sangat penting tinggal 10%. Jadi rata-rata orang-orang modern ya, mereka bilang semboyan mereka apa? Morality without God katanya. Jadi kita harus punya moral tapi tanpa Tuhan, tanpa agama. Morality without religion. Yang penting kamu jadi orang baik, agamanya apapun nggak masalah. Bahkan nggak beragama juga nggak masalah kata mereka. Yang penting kamu jujur, yang penting kamu bekerja keras, yang penting kamu disiplin, tepat waktu, ya, optimis. Nah, itu disebut dengan moralitas. Yang mereka sebut karakter. Nah, apa bedanya dengan orang Islam? Ya, disebut akhlak, ya kan? Nah, akhlak dalam Islam misalnya, itu harus dididikkan ke anak-anak kita bukan hanya dengan kebudayaan. Jadi kan nama kementerian kita itu Bu, namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena kata pendidikan itu terkait erat dengan pembudayaan. Pembudayaan itu kan pembiasaan. Sesuatu itu dibudayakan, ditradisikan. Ya, tradisi itu akar katanya sama dengan perdagangan, trade. Dari bahasa Latin tradu, tradire. Tradu itu artinya menyerahkan. Saya menyerahkan, itu tradu bahasa Latinnya. Ya. Jadi kalau tradisi, ya, tradition itu maknanya sesuatu yang diserahkan dari generasi ke generasi. Jadi nilai-nilai itu diwariskan, ya. Jadi kalau kita mau membiasakan anak-anak kita jujur, bisa dilatih. Tanpa iman bisa. Biasakan aja dia jujur, disiplin gitu ya. Kalau masuk kamar mandi nyalakan lampu, keluar kamar mandi matikan lampu. Ya. Di film Karate Kid yang apa, gurunya Jackie Chan itu ada kan seorang anak muridnya yang dia nggak bisa naruh jaket yang bener, ya kan, jaketnya ditaruh di lantai. Maka gurunya nggak mau ngajar silat, dia disuruh disiplin dulu. Nah, itu dalam tradisi silat itu atau tradisi bela diri biasa begitu. Seorang nggak akan diberi ilmu yang tinggi kalau dia jiwanya belum baik. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Minta maaf. Sebentar, lagi kajian. Sebentar ya, nanti aja. Nih, mau sama matikan aja. Jadi gitu. Jadi kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa bukan Kementerian Pendidikan dengan Tenaga Kerja? Kan biasanya pendidikan supaya bisa cari kerja. Kalau logikanya harusnya kan Kementerian Pendidikan dan Ketenagakerjaan, karena pendidikan untuk melahirkan kerja. Nah, ini kita masih menganut pedagogi yang lama, Bu. Jadi dulu guru itu, ya, itu kalau teori pendidikan yang lama itu guru itu adalah mendidik, bukan hanya mengajar, ya. Bahasa Belandanya namanya opvoeding, bukan onderwijs. Kalau onderwijs transfer of knowledge, kita bilang pembelajaran, nah itu transfer of knowledge. Tapi kalau mendidik orang jadi disiplin, jujur, ya kan, apa namanya, optimis, pekerja keras, nah itu namanya opvoeding. Dalam bahasa Islam disebut dengan takdib. Jadi kata ad-dabayu, ad-dibu takdiban. Maka kementerian, ya, kalau dulu nama kementerian kita awal-awal merdeka dulu pengajaran, Kementerian Pengajaran. Karena di zaman Belanda dulu sekolah itu tidak dibebani mendidik anak, akhlaknya enggak. Yang penting dia jadi pekerja. Ya, yang penting dia bisa kerja. Itu konsepnya dulu begitu. Nah, kita setelah merdeka, ya kan, kemudian ada perjuangan dari tokoh-tokoh kita mengubah. Ya, pendidikan kita jangan hanya seperti Belanda dulu dong, cuma mendidik orang bisa kerja, tapi juga ada pelajaran agama. Kan sekarang gitu kan, ada pelajaran agama. Tapi ini pun juga
menurut saya masih kurang kuat. Saya sudah mengusulkan ke kampus saya dulu ya di IPB supaya waktu seminar akhir tahun tes masuk kampus itu harusnya yang paling penting tes akhlak. Ya, sebab di negara kita nih kan kalau kita lihat program para capres ini Bu, semuanya programnya meningkatkan pendapatan, ya, mengentaskan kemiskinan. Saya bilang pada para profesor ekonomi nih, kalau begitu ya, ini orang itu memang bagus, itu kita setuju pendapatan naik. Tapi ingat loh, yang merusak bangsa kita ini bukan orang yang nggak punya duit, justru orang yang duitnya banyak, yang tidak berakhlak. Ya, jadi kalau orang itu nggak punya akhlak, dia serakah, dia pendengki, dia sombong, dia cinta dunia, tapi dia kuasa, dia punya harta banyak, dia populer, dia cantik, itu daya rusaknya tinggi. Lebih baik dia miskin, gitu ya. Jadi kalau dia duitnya banyak tapi jahat, lebih baik dia nggak punya duit, gitu prinsipnya. Dia sehat tapi jahat, lebih baik dia sakit tapi taat. Nah, gitu prinsipnya. Jadi maka saya mengusulkan ke para capres yang sudah saya kirimi buku saya yang baru, mohon yang pertama pembangunannya nanti itu adalah akhlaknya dulu, ya Ibu sekalian. Sebab orang yang akhlaknya baik, ya, apakah dia miskin, apakah dia kaya, tetap dia berguna. Contoh di masa Rasulullah SAW ada namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu sekitar 80 sahabat Nabi yang sangat miskin, ya, tinggal di Masjid Nabawi, ya, di komplek Masjid Nabawi. Mereka untuk makan susah, baju aja nggak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kadang-kadang mereka seharian tidak makan, sampai ada yang pingsan seperti Abu Hurairah, ya, yang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu pernah pingsan karena kelaparan. Tapi hebatnya para sahabat Nabi ini dalam kondisi miskin, dalam kondisi lapar, mereka akhlaknya mulia. Mereka tidak berebut ketika ada bantuan datang. Misalnya ada bantuan makanan di korma datang, nggak rebutan. Bahkan mereka masih mengutamakan saudaranya dalam keadaan mereka miskin. Ya, udah dia saja duluan. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi kalau orang dalam keadaan miskin saja akhlaknya baik, ya kan, dalam keadaan kaya dia akhlaknya baik, itu orang ini akan memberi manfaat. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, apa gak ada bapak ya? Hah? Sendirian saya. Oh, ada di sana, ya. Jadi ibu-ibu semua ya, ini kaitannya dengan tema kita. Jadi sekali lagi ya, kita itu ada model. Kita mau didik anak jadi manusia terbaik, contohnya Rasulullah SAW. Nggak ada punya. Tidak ada satu agama pun yang dia punya model yang sempurna. Tidak ada. Silahkan sebut siapa. Ya, saya nulis disertasi doktor saya itu tentang judulnya Exclusivism and Evangelism in the Second Vatican Council. Jadi saya nulis disertasi tentang teologi Katolik, ya. Saya meneliti sejarah gereja Katolik selama 2000 tahun. Kalau pemimpin tertinggi umat Katolik namanya Paus, Pope, ya. Sekarang ini Paus Fransiskus, sebelumnya dulu Paus Benediktus. Apakah orang Katolik misalnya, ya, itu mencontoh semua kehidupan Paus? Nggak bisa, karena Paus itu tidak boleh menikah, pastor tidak boleh menikah. Saya dulu 10 tahun di MUI, Komisi Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau kami jalan bareng ke daerah-daerah, kadang-kadang yang bersama dengan pastor, yang ngobrol. Tapi yang saya salut ya, terus terang gitu ya, para pastor ini sudah menjual dirinya untuk agamanya. Jadi kalau seorang itu jadi pastor, itu dia sudah tidak punya harta pribadi, bahkan dirinya itu milik gereja, ya. Jadi untuk jadi pastor itu susah, kuliahnya 8 tahun.
Kalau sudah kuliah harus sumpah tidak menikah selamanya. Ya. Saya tanya calon-calon dai saya, dewan dakwah, nggak ada satupun yang saya sediakan formulir siap jadi dai dan tidak menikah selamanya, nggak ada satupun yang sanggup. Ini ya orang Katolik ini, bayangkan tuh siap, termasuk biarawati nggak boleh. Bahkan kalau dia menikah, sekali saja menikah harus dipecat dan nggak boleh kembali. Cerai gitu ya, balik lagi nggak boleh. Sudah selamanya itu. Ya. Ada satu SMA di Pejaten, saya ya, dan waktu baca Kompas ya, banyak anak-anak lulusan SMA berminat jadi pastor. Ya. Sekarang anak-anak kita suruh jadi dai susah. Padahal jadi dai itu boleh, nikah boleh, kamu punya harta boleh, ya. Nah, susah. Ini kembali ke tadi, saya kembali model. Contohnya mana? Sedangkan Rasulullah SAW itu contoh semua, Bu. Mau jadi panglima perang terbaik, Rasulullah panglima terbaik. Pedagang hebat, beliau pedagang hebat. Kepala rumah tangga terbaik, beliau suami terbaik. Ya. Jadi akhlaknya, bahkan fisiknya Rasulullah itu terbaik. Ya, ada kitab kumpulan hadis karangan Imam At-Tirmidzi, ya, Syama'ilil Muhammadiyah. Nah, itu menceritakan tentang akhlak Rasulullah dan sikap Rasul serta kholqnya, ya, fisik Rasulullah SAW itu. Nah, jadi karena kita punya model, Bu, mudah sebenarnya harusnya kita ini mendidik gitu loh. Karena ada contoh kan. Nah, yang pertemuan yang lalu saya sudah ingatkan, tapi mungkin ada yang lupa atau yang belum ingat ya. Saya ringkas lagi bahwa model pendidikan yang ideal itu untuk anak itu prinsipnya dua. Satu, ya, tanamkan adab, akhlakul karimah sebelum ilmu. Ini ibu-ibu sekalian ya harus ngerti betul nih, karena anak itu boleh pondok, boleh sekolah, tapi manajer pendidikannya harus orang tuanya. Ya, kita ini jadi pendidikan anak itu bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab pondok, ya, bukan tanggung jawab kampus, enggak, tanggung jawab orang tua. Ya, jadi kita ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti, kamu didiknya udah bener belum, ya kan? Saya lihat di grup WA saya ini tiap hari sekarang orang itu sibuk mikir ngamati calon presiden. Ya. Hampir nggak ada, semua grup itu isinya itu aja sekarang. Yang presiden beginilah, yang kampanye ini, semua itu. Padahal nanti, Bu, di akhirat itu nggak ditanya yang ini. Yang ditanya di akhirat itu cuma kamu milih dasarnya apa. Udah itu aja. Kalau milih kita dasarnya karena Islam, karena akhlak, karena kriteria, udah insya Allah kita aman. Kalah menang bukan urusan kita. Ya, kita tugasnya milih pemimpin apa saja, bukan pemimpin negara, ya, bahkan pemimpin rumah tangga itu kriterianya sama milihnya gitu, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Itu aja. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan jaga presidenmu dari api neraka, enggak, jaga gubernurmu, jaga menterimu, enggak. Kalau dengan pemimpin kita, kewajiban kita tausiah. Itu wajib hukumnya, bukan hak. Dalam Islam menasihati pemimpin apa saja ya, pemimpin sekolahkah, pemimpin perusahaan, pemimpin, itu hukumnya wajib, bukan hak, ya. Tentu dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi mohon jangan kalau sudah benci ya pada seseorang, ya, terus nggak ada kebaikan sama sekali, itu tidak adil, ya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya. Ini juga anak-anak kita harus dikasih tahu nih. Ini ajaran Islam, Bu. Ajaran Islam itu wajib kita menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum, ya, menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau memang orang itu meskipun kita tidak suka, ya,
Tapi kalau ada kebaikan pada dirinya, ya harus kita akui. Jangan karena dia kelompok kita, meskipun salah pun tetap kita benarkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu berat loh. Dan tujuan pendidikan dalam Islam, ya, menurut guru saya ya, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, teorinya itu the aim of education, ya, in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Nah, itu teorinya. Tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan, inculcation. Ya, bukan hanya mengajarkan. Jadi kalau mengajarkan tuh gini, ini contoh ya, jujur, baik, kamu kalau jujur nanti akan begini-begini, itu mengajar. Tapi kalau menanamkan nilai-nilai kejujuran, itu nggak bisa pertemuan sekali. Itu harus ada interaksi yang positif, ya. Yang paling bagus dicontohkan, uswah paling bagus, model pendidikan akhlak nanti yang paling bagus ada contohnya. Nah, contoh yang terbaik orang tua di rumah, ya, orang tua harus bisa jadi contoh. Nah, itulah mendidik itu sebetulnya menjadikan dirinya sebagai contoh. Kan kalau falsafah kuno kita mengatakan guru itu digugulan ditiru, ya, digugulan ditiru. Karena guru memang nggak sembarang. Kalau dulu dibilang Pak Guru gitu ya, itu keren. Karena bapak saya guru, jadi saya tahu bapak saya guru SD. Tapi di tengah masyarakat sangat dihormati meskipun guru SD, ya, karena ya beda ya. Bapak saya dulu guru SD tapi hobinya baca, ya, aktivis organisasi Islam juga. Jadi banyak, dia langganan dulu Panji Masyarakat, majalah Al Muslimun. Jadi hobi tradisi membacanya itu tinggi. Nah, kembali ke tadi, jadi kita itu beruntungnya pertama modelnya tadi itu, anak itu harus dididik adabnya dulu, akhlaknya dulu. Kalau sudah adab akhlaknya kena, ilmu akan ngikut. Itu salah satu adab nanti yang sangat penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah adab terhadap ilmu, ya. Nanti ada adab pada Allah, adab pada Rasul, ya, adab pada ulama, adab pada guru. Ini nanti satu-satu insya Allah coba kita bahas, ya. Misalnya adab pada ulama, setelah Rasulullah SAW tidak ada, maka pewaris Nabi itu ulama. Kita adab pada Nabi, pada Rasul, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Jangan sampai anak kita ada manusia lain yang dijadikan idola melebihi Rasulullah SAW. Nah, itu nggak beradab. Adab itu gampangnya sopan santun lah, nggak sopan, ya. Adab pada Allah itu tidak menjadikan apapun selain Allah menjadi tandingan Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Ya, yang paling kita taati Allah, yang paling kita takuti Allah, yang paling kita cintai Allah. La ilaha illallah itu kan maknanya kan la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, ya. Jadi kalau masih ada sesuatu yang lain, ya, yang kita letakkan dalam hati kita lebih tinggi dari Allah, itu syirik. Makanya riya itu disebut syirik kecil. Sebab ini pertama, ada pertama kita orang tua nih yang wajib kita tanamkan ke anak. Nanti ditanya di akhirat tuh, anak wajib kita didik adab pada Allah, ya, beradab pada Allah. Artinya apa? Bertauhid. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan, menjadikan Allah satu-satunya, nggak ada yang lain, ya, yang tertinggi di situ. Jadi kalau orang riya, ya, dia misalnya nyumbang masjid, itu kan ibadah, harusnya untuk meraih keridhaan Allah, ya. Tapi nyumbang masjid supaya dipilih dalam pilkada misalnya, boleh nggak gitu? Ya, nyumbangnya boleh, ya. Ya, jangan daripada bapak nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Ya udah terima aja kalau nyumbang, soal dia nggak ikhlas tanggung jawab dia sendiri kan gitu. Jadi kalau dia nggak ikhlas bukan berarti sumbangannya ikut tidak ikhlas, ya sudah, sumbangannya tetap
tetap boleh, tapi dia yang rugi karena dia beramal dipersembahkan untuk makhluk. Nah, gitu. Harusnya amal dipersembahkan untuk al-khaliq, bukan makhluk. Itu sopan santun namanya. Itu adab. Sebab adab itu dari tauhid sampai syariah, ya, sampai budaya. Maka kalau ya di masjid ini pernah saya membahas surat Luqman sampai ayat 12-19 ya, sampai 4 atau 5 kali, mungkin lihat di YouTube tuh. Bagaimana adab-adab yang harus kita tanamkan pada anak, ya, adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada ulama. Sebab ini yang nanti ditanya di akhirat. Jadi siapapun nanti presidennya, siapapun menterinya, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita, itu kita. Jadi kita nggak bisa beralasan misalnya ditanya di akhirat, kenapa kamu nggak didik anakmu dengan benar? Karena mendidik anak itu hak anak, ya. Jadi hak kita sebagai orang tua mendapatkan ketaatan dari anak, itu hak kita. Anak wajibnya taat sama kita, tapi anak juga punya hak pada kita, kata Rasulullah. Ada 3 haknya. 1, dia mendapat nama yang baik. 2, mendapatkan tempat tinggal atau asupan yang baik. 3, dia mendapatkan adab yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Ini Bapak Ibu sekalian, nih ini fokus kita gimana selamat di akhirat, ya. Kalau nggak punya anak nggak ada kewajiban, Bu. Ya, kalau nggak ada anak udah nggak ada kewajiban. Jadi sebetulnya kalau nggak ada anak, ya, nggak nikah gitu ya, ya sudah, dia nggak ada kewajiban. Tapi kalau dia sudah nikah, dia punya anak, punya amanah tanggung jawab di akhirat. Nanti yang ditanya, anak juga ditanya, kita ditanya, ya. Yang paling berat itu suami sebetulnya, karena ayatku anfusakum wa ahlikum nar itu tanggung jawabnya ke suami. Makanya disebut mitsaqan ghalidha. Ya, perjanjian akad nikah itu oleh Allah disamakan dengan perjanjian antara para nabi dengan Allah. Perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha. Kenapa? Karena begitu suami, ya, mengatakan laki-lakinya itu, ya, yang mempelai laki-laki bilang qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, begitu tok, ya kan, sah, beralih seluruh tanggung jawab orang tua perempuan kepada suaminya, ya. Jadi udah, orang tua perempuan sudah saya lepas tanggung jawab kamu sekarang. Saya sudah ngantarkan anak saya perempuan, nah sekarang yang laki-laki ditanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya bukan hanya ngasih makan, bukan hanya, ya, tapi yang lebih penting nanti menjaga supaya selamat dunia akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan itu berat, ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, kalau dulu sekalian, ya, informasi masih terbatas. Sekarang ini gimana kita orang tua mau membatasi informasi yang masuk ke anak-anak kita? Sudah nyaris gak mungkin, ya. Itu suami istri juga begitu berat sekarang ini ujiannya, ya. Ya, kalau biasanya kalau suami atau istri sekarang kan bangun tidur yang dicari handphone dulu apa istri dulu, atau, ya. Ya, kalau yang saya cari istri dulu, karena handphone saya dibawa istri. Ya kalau begitu, ya kadang-kadang begitu kan, bahwa cari mana handphone nggak ada, ya istri yang dicari, ya. Ini ujian nih, Bu, ya. Saya alhamdulillah sampai sekarang nomor saya cuma 1, jadi istri saya buka handphone saya bebas, nggak ada pinnya, tahu, ya. Dia kan tidak tahu kalau saya punya handphone yang lain, ya kan? Dia tidak tahu kalau saya punya handphone yang lain, padahal saya tidak punya, gitu loh, ya. Jadi jangan dibilang saya punya, nanti masuk rekaman lagi, ya. Jadi sekalian, itu kelihatan nggak, Bu, orang itu, ya, kalau saya udah menikah hampir 30 tahun, jadi apa namanya, sudah panjang lah ujiannya. Nah, satu tadi, ya, jadi hak anak, ya, orang tua dulu nih, ya. Jadi kewajiban kita itu, Bu sekalian, ya, itu bukan menyekolahkan anak.
Nah ini yang salah nih, saya banyak orang tua ini sibuk nyari sekolah, seolah-olah kewajiban orang tua itu menyekolahkan anak, sibuk mencari pesantren, padahal kewajibannya mencari ilmu. Nah, ya. Jadi pertama tadi apa? Menanamkan adab dulu, akhlak nih orang tua nih, adab pada Allah, adab pada Rasul, termasuk adab pada orang tua. Ya, jadi anak kita harus kita ingetin kalau misalnya suka bantah orang tua gitu ya. Saya ingetin kadang, kamu dosa besar loh. Hati-hati. Yang kasihan anak, sebab nanti di akhirat, Bapak Ibu semua ya, itu nggak ada lagi Bu solidaritas keluarga. Termasuk suami istri, nggak ada. Saya juga istri saya kadang saya bilangin, kamu tuh jangan sampai nggak nurut dengan saya. Istri orang aja nurut sama saya bilangin. Kan saya dosen, banyak mahasiswa saya S3 itu istri orang. Ya. Jadi nurut kalau saya suruh saya kasih tugas dikerjain, kan nurut. Ya kan? Istri orang nurut sama saya. Lah masa istri sendiri nggak nurut? Ngerjain tugas maksudnya, ngerjain tugas kuliah itu nurut. Ya, saya bilang kewajiban istri itu memang taat suami, suka nggak suka. Ada istri yang telepon saya, Ustadz gimana saya disuruh berhenti kerja sama suami saya, padahal kan suami saya kerjanya belum mapan lah gitu ya. Saya bilang kalau secara syar'i Anda harus ikuti, nah cuma suami Anda harus bijak. Memang yang dikasih kuasa itu suami gitu loh, ya kan? Ini nggak boleh diubah nih, menurut saya ya. Ini hukum Allah, ini jangan diubah. Ya, yang wajib memang ada yang masa saya kerja harus izin suami, sedangkan suami keluar rumah nggak harus izin istri, gimana itu? Terus kalau saya nggak boleh kerja gimana? Saya bilang ya cari suami yang membolehkan, kan gitu aja. Ya kan nggak susah gitu. Jangan diubah hukumnya, ya. Taklukkan suami Anda supaya dia mengizinkan kerja, kan gitu aja, gampang. Ya, jadi mengubah hukum, Pak, itu konsekuensinya berat ini. Bisa kalau hukumnya sudah qat'i ya. Jangan sampai deh kalau kita nggak bisa melaksanakan hukum Allah ya, kan banyak nih kita melanggar. Ngaku aja deh dosa. Gitu loh. Itu lebih aman tuh daripada itu pendapat ini sekarang banyak yang sok-sokan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ditafsir ulang, kepala rumah tangga itu bukan suami. Enggak ada. 1400 tahun enggak ada ulama yang menafsirkan seperti ini. Ya, enggak mungkin lah 1400 tahun ulama bodoh semua. Ya, dan apa namanya ya? Karena ini nanti jadi masalah anak kita waktu mau nikah juga harus kasih tahu. Ya, ini adab sama suami ya. Karena kita melepas anak supaya dia selamat, karena di akhirat nanti nggak ada hubungan loh. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari akhir nanti ya, yauma yafirul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, suami lari dari istrinya, istri juga lari dari suaminya. Nggak ada solidaritas, suami yang saya cintai masuk neraka ya, saya ikuti deh setia, nggak ada begitu. Di akhirat nanti malah apa namanya apa ya, orang Jawa bilang itu saling tuding-tudingan gitu. Kamu kan ngambil hak saya. Jadi misalnya Ibu ya, ada istri nih, suaminya kawin lagi, terus istrinya ditelantarkan, nggak dikasih hak yang sepatutnya, maka nanti di akhirat pahala suaminya itu diambil oleh istrinya. Nggak ada yang nggak ada yang di dunia aja, apalagi sampai akhirat ya, secinta-cintanya orang nggak ada yang suaminya mati atau istrinya mati terus dia ikut mau nemenin di kuburan, nggak ada ya. Meskipun sehidup semati, ya kamu yang mati saya yang hidup. Kan gitu ya, kan bilangnya cinta sehidup semati. Iya, maksudnya kamu yang mati saya yang hidup, kan gitu ya. Ini world view, pandangan hidup barat modern nih Bu. Itu menempatkan cinta, love itu di atas segala-galanya. Lihat aja semua film, lagu isinya ya novel, di sini coba
cinta abadi, nggak ada, itu bohong, itu kenyataannya nggak ada begitu ya. Ini soalnya hati-hati loh anak kita ini. Saya juga gitu, saya punya anak 7, ngadepin macam-macam ya. Wah begini kalau sudah mulai ya. Jadi ibu sekalian ya, kembali ke tadi Bu, jadi kewajiban kita orang tua itu nanti apa namanya, mengantarkan anak kita gitu ya menjadi orang baik, itu mendidik. Nah jadi tadi pertama apa modelnya, tanamkan adab atau akhlak mulia ya, ditanamkan. Nah yang kedua kewajiban kita, wa'allimuhum. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, supaya keluarga kita selamat semua dunia akhirat ya, nggak ada yang masuk neraka, caranya 2, 1 adibuhum, didiklah mereka menjadi orang-orang beradab atau berakhlak mulia. Ini rumusnya mudah aja, disebutkan mudah. Didik anak-anakmu jadi orang jujur, jadi orang dermawan, jadi orang yang tidak sombong, jadi orang yang tidak malas, jadi orang yang cinta sesama ya, jadi orang yang akhlak. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ummahatul akhlak, apa ibunya akhlak itu ada 4 ya, kuncinya akhlak itu ada 4. 1 dia hikmah, dia punya hikmah. Hikmah itu bijak, kebijakan. Yang kedua iffah. Iffah itu dia menjaga kehormatan diri, dia nggak mau apa ya, ngemis-ngemis merendahkan martabat dirinya. Jadi dia punya izzah, punya iffah. Anak harus dilatih punya apa namanya kehormatan. Sebab orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya itu biasanya dia berprestasi. Malu dia meminta, nah, gitu ya. Jadi lebih baik dia kerja keras, iffah, menjaga kehormatan diri. Yang ketiga syaja'ah ya, akhlak yang ketiga ini syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Nah ini hati-hati nih anak kita nih Bu ya, sekarang ini yang banyak tertanam ya, pendidikan yang melahirkan ketakutan, jadi penakut, takut jualan. Jadi ini penyakit kalau orang takut ya, dan takut itu sebabnya tidak jelas. Misalnya gini, dia takut naik pesawat, takut kalau pesawatnya jatuh, takut naik mobil, takut mobilnya tabrakan, takut berlayar, kapalnya tenggelam, takut berumah tangga karena takut cerai gitu lah, takut berdagang karena takut rugi. Jadi bayangannya itu selalu hitam. Nah kalau anak punya begini, hati-hati nih, ini penyakit nih, harus disembuhkan tuh, harus konsultasi kayak begini, bangkitkan semangatnya. Kita itu ibu sekalian ya, kan sebetulnya ketakutan itu nanti berdampak pada keresahan ya, maka kita kasih doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Itu kita resah, sedih, kadang-kadang kita tuh nggak jelas sedihnya apa. Itu kan sebetulnya 2 hal saja, sedih memikirkan yang sudah terjadi ya, yang kedua khawatir dengan apa yang belum terjadi. Coba aja ibu pikirkan, kita tuh sedih itu kadang cuma 2 itu kan, apa yang sudah terjadi, takut dampaknya menimpa kita, atau sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah resah, aduh gimana ya nanti kalau dia begini ya, gimana ya kalau begini. Itu yang membuat kita resah ya. Makanya ini penyakit-penyakit hati ya, ini termasuk ini nanti penyakit hati harus disembuhkan. Jadi 3, harus ditanamkan keberanian. Jadi kalau anak-anak ya, saya suruh, ada seorang sahabat saya itu namanya Bang Aat ya, Adriano Ruswi, dia punya program sekolah surau merantau ya. Surau merantau itu jadi dia mendidik anak dengan berani, mandiri. Jadi anak tingkat SMA itu kalau menurut dia orang tuanya harus tega. Jadi bahasa dia itu banyak anak gagal karena orang tuanya nggak tegaan. Jadi kalau dia orang tuanya suruh tegaan saja, dia nggak usah kasih duit, suruh pergi ke satu kota, gimana kamu hidup di situ terserah ya. Nah itu dilatih hidup sebulan, entah nanti dia kerja, entah dia nanti bersihkan masjid, terserah, yang penting dia hidup ya, dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah itu dilatih pemberani. Memang
Ketakutan-ketakutan itu harus dilawan, karena itu bayang-bayang hitam. Itu namanya juben, ya, penyakit juben, penakut. Ya, saya juga penakut dulu. Saya dulu kan waktu kuliah saya dulu kuliah saya kedokteran hewan. Terus saya jadi guru biologi. Terus saya jadi wartawan. Saya ingat tuh waktu saya psikotes jadi wartawan tuh, di tes psikologi saya, bagian psikolognya dulu kepala lab psikologi terapan di UI. Akhirnya dia jadi kepala personalia di harian Republika. Dulu saya wartawan di Republika. Saya bilang, saya namanya Mbak Wiwi, saya ingat, Mbak Wiwi, tes saya hasilnya mana kok saya diterima? Kan bahasa Inggris saya nggak lancar. Saya itu dianggap pemberani. Hasil tes saya itu, kata dia, saya bilang ini nggak bener nih tesnya nih, nggak bener. Saya itu justru masuk wartawan karena saya penakut. Saya tahu, karena saya baca teori-teori bagaimana menghilangkan jiwa juben itu, lawan aja gitu. Makanya supaya saya berani, saya harus jadi wartawan. Maka saya dilatih untuk sabar. Saya kadang nungguin pejabat menteri 5 jam di depan pintunya, ya, nungguin mobilnya menteri karena takut-takut dia lari nggak diwawancara gitu. Itu dilatih kesabaran betul. Saya diterjunkan ke daerah konflik, ya, ada satu pembunuhan di situ, investigasi. Jadi kalau jadi wartawan dulu saya ditugaskan terpaksa harus berani. Jadi ternyata setelah dijalani nggak ada apa-apa ya. Ternyata bayangan-bayangan ketakutan itu cuma ada di angan-angan. Nanti Bapak sekalian ingat tuh, anak-anak kita kadang-kala punya bayangan begitu nih, juben ini, ya. Jadi harus berani dan jangan dimarah nanti. Kamu jadi apa? Jadi ini, mau jualan? Udah jualan aja, berani aja kamu. Nanti dievaluasi. Kalau gagal jangan dimarahi, ya. Saya pernah cerita mungkin ya, waktu saya jadi wartawan tahun 93 di Australia, saya ada kunjungan waktu meliput pemilu di Australia zaman Perdana Menteri Paul Keating, saya ingat tuh. Saya masuk ke satu sekolah SD, kunjungan itu, anak-anak SD di Australia itu berani, Bu. Tamu-tamu kita datang tuh ya, mereka datang bertanya, ya, nggak seperti di, saya pikir, oh nggak seperti di tempat saya gitu ya. Anak-anak SD itu kalau ada tamu ngumpet, ya. Jadi dia introvert, nggak berani dia keluar. Waktu saya ke Inggris 20 hari gitu juga, ketemu anak-anak ini berani. Rupanya anak-anak Indonesia yang sekolah di sana itu juga dilatih untuk berani, ya. Jadi jualan tuh, anak-anak disuruh jualan tuh. Waktu gathering keluarga Indonesia Britania Raya itu apa? Ya terpaksa saya belilah, karena anak-anak ini kan nawarkan barang agak maksa gitu loh. Jadi karena dia ditugasi untuk jualan harus laku. Nah ini boleh juga nih, ya. Cuma ada nanti batas-batasan adab ya. Tapi secara umum mendidik keberanian di negara kita jarang, ya. Banyak anak-anak kita kadang-kadang nggak berani, ya. Padahal syaja'ah ini penting, keberanian. Kalau ibu-ibu dulu ingat ya, waktu Air Asia baru muncul, kan presidirnya itu Tony Fernandes. Dia ada motonya. Nah, saya senang motonya itu. Ya, dream the impossible, think the unbelievable, dia bilang. Jadi mimpilah kamu yang orang mengatakan itu tidak mungkin, dan apa? Berpikirlah kamu yang orang lain tidak percaya. Dulu LCCT itu penerbangan murah itu kan pelopornya Air Asia ini kan, sekarang semua sampai Singapore Airlines aja punya kan skuter, ya, semua Garuda punya apa, Citylink, ya kan, sekarang banyak penerbangan murah. Dulu mahal, ya. Air Asia itu kan semboyannya apa? Now everyone can fly, gitu, inget ya. Nah, itu terobosan tuh, orang-orang pemberani gitu ya, yang dia berani melakukan sesuatu yang baru, ya. Nah ini anak-anak harus dilatih, dimotivasikan supaya dia berani. Nah yang keempat, al-adalah, dilatih adil, berlaku adil, ya. Nah, 4 itu kunci, ya, akhlakul karimah.
Adibuhum itu di situ. Yang kedua, Ibu sekalian, itu wa'allimuhum. Nah, setelah adibuhum, kewajiban kita sebagai orang tua yang kedua mendidik anak-anak kita menjadi orang berilmu. Allimuhum, allama yu'allimu ta'liman. Allimuhum itu fi'il amar ya. Ya, apa namanya? Teach them, ya. Ajari mereka. Ya, didik mereka supaya mereka menjadi orang baik. Wa'allimuhum, mereka harus punya ilmu. Nah, Rasulullah SAW kan mewajibkan mencari ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maaf ya, saya minum dulu. Ya, wa'allimuhum. Ilmu apa yang wajib dicari? Ilmu apa yang wajib dicari? Ada dua, Bu. Satu ilmu yang fardu ain, dua ilmu yang fardu kifayah. Di hadis Nabi nggak disebutkan, tapi para ulama kita nanti memudahkan untuk memahami hadis Nabi tersebut. Nah, ini saya bawa satu terjemah kitab Ta'limul Muta'alim, ya, karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, ya, Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, kitabnya Ta'limul Muta'alim. Ini kitab ini, Bu, harganya murah banget. Berapa ini? 16.000 rupiah. Ini kitab umurnya udah 800 tahun, ya. Ditulis 40 hari, penulisnya ini wafat 40 hari sebelum kota Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol, 1258. 40 hari itu penulisnya wafat. Jadi kalau dihitung dari sekarang sudah sekitar 800 tahun. Ini umur kitab. Kitab ini masih dikaji. Saya mengkhatamkan kitab ini waktu SMA. Jadi saya dulu di SMA negeri, tapi saya tinggal di pesantren. Hampir tiap tahun khatam kitab ini sekali, ya. Jadi Ta'limul Muta'alim itu apa namanya? Mengajarkan bagaimana sih nyari ilmu yang benar, itulah. Supaya dapat ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Ibu-ibu ingat ya, doa untuk ini wajib kita berikan anak kita ya. Doa untuk ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah, ini doa ampuh nih. Ini kunci nih. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami sekeluarga ini ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ya. Apa tadi? Warizqan thayyiban, rezeki yang baik, ya. Rezeki itu yang penting baik, baik itu cukup, ya. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ini kunci banget. Kenapa? Karena ilman nafi'an. Nah, ini ya. Ini kadang-kadang nggak ada nih, Bu. Kita kuliah dari TK sampai S3 di Indonesia, nggak ada definisinya. Coba tanya anak-anak, kamu ngerti nggak ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa? Ada yang bilang ilmu agama. Enggak, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu, ya. Nah, ini dulu waktu saya di kampung ya, ngaji kitab namanya Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu SMP itu saya itu. Kalau malam ya ngaji kitab itu dengan paman saya di kampung. Dulu kami ngaji di surau. Yang ngaji 2-3 orang gitu. Ngaji kitab itu. Namanya Bidayatul Hidayah. Nah, di dalam kitab itu tuh ada apa itu ilman nafi'an. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat ya, itu ciri-cirinya satu, menambah rasa takut kita kepada Allah. Jadi dengan bertambahnya ilmu, kita ini makin takut pada Allah. Takut pada Allah itu bukan seperti takut pada hantu, ya, bukan takut pada singa. Kalau takut pada singa, pada hantu, lari, ya kan. Tapi kalau takut pada Allah, justru kita harus mendekat, ya, karena takut akan siksanya, takut tidak diridhoi oleh Allah.
takut kita ini dibenci oleh Allah, ya, takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Itu takut namanya, takut pada Allah. Jadi ilmu, ibu sekalian, ilmu yang kita terima, ilmu apa saja, Bu? Ya, apakah itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ya, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, atau ilmu matematika, ya, ilmu fisika, biologi, ilmu apa saja yang menambah rasa takut kita kepada Allah, itu ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Yang kedua, ciri ilmu manfaat itu apa? Ilmu yang menguatkan, menambah kecintaan kita kepada akhirat. Jadi keyakinan kita kepada akhirat itu makin kuat. Ya, untuk orang seperti saya yang sudah hampir 60 tahun, Bu, itu kan merasakan, ya, sudah, ya Allah, umur itu cepat sekali rasanya gitu. Karena ingat teman-teman isinya grup WA itu kan, ya, grup WA teman SMP, teman SMA itu innalillahi, innalillahi. Apalagi waktu Covid, ya, itu bukan hanya hari, kadang-kadang jam udah isinya, ya, innalillahi. Ya, katanya kalau orang sehat itu, ya, dia suka ngecek, ya, yang dicek itu saldonya. Tapi kalau orang yang sudah kayak saya ini sering-sering cek hasil lab, ya. Jadi tapi alhamdulillah saya ya secara umum masih sehat, alhamdulillah, jantung, ginjal semua masih sehat. Itu nikmat betul loh, Bu. Itu masya Allah, ya, kalau kita bayangkan, ya, kesehatan tuh harganya berapa, ya, nggak bisa dihitung dengan uang. Jadi rasa takut kita pada Allah itu makin meningkat, ilman nafi'an, ya, cinta akhirat, ya, kita itu. Kemudian yang ketiga, memperkecil, ya, kecintaan kepada dunia, ya. Jadi memang semakin bertambah umur kita, semakin bertambah ilmu kita, kecintaan pada dunia ini harus berkurang. Kalau enggak berarti ilmunya nggak manfaat. Aneh, kita tambah umur tambah mencintai dunia, tambah aneh itu. Wong ini segera akan kita tinggalkan, ya. Jadi kalau sudah mau habis masa jabatannya, ya, jangan, ini nggak nyinggung siapa-siapa, ya, ada ketua RT. Itu mau berakhir loh hidup kita di dunia ini, makin berat. Kalau kita tambah amanah, tambah kaya, ya, tambah jabatan, ya tambah berat di akhirat, ya. Makanya orang yang ilmunya tinggi itu orang cerdas, orang berakal. Nah, tokoh ulama pujangga kita yang terkenal Raja Ali Haji, kan, pengarang Gurindam 12 pasal 5 itu mengatakan begini: di antara tanda orang berakal, di dalam dunia ia mengambil bekal. Jadi orang cerdas itu orang yang punya strategi untuk selamat di akhirat. Dunia kita jadikan bekal. Ya, tadi saya lihat waktu tadi pagi saya masak, ya. Itu saya lihat ada sepeda saya udah mau ngomong, sepeda saya nganggur, sepeda dulu kan sok-sokan musim sepeda beli sepeda gitu kan. Rupanya ya biasalah gitu, ya. Lama saya bilang sama istri saya, ini harus udah kasih orang aja deh, rugi loh kita itu nyimpen barang, ya, apalagi sampai mati barang itu nggak disedekahkan, rugi banget. Karena waktu malaikat mau datang dalam surat Munafikun tuh, ya, nanti orang yang sudah datang malaikat mau tuh akan bilang, ya, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, berilah aku waktu, ya Allah, umur dikit aja, aku akan sedekah sehingga nanti aku termasuk orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah nggak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang ketika sudah tiba waktunya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang cerdas, menjadikan orang cerdas. Apa? Cerdas untuk selamat di akhirat. Ya, saya sering ngasih contoh, kemarin juga saya ngisi
wisuda satu pesantren ya di Ciawi, karena wisuda untuk sekolah tinggi pendidikan. Saya sampaikan, saya pribadi memilih, saya nggak bilang yang lain-lain ya, saya pribadi memilih anak saya dorong semua untuk jadi guru ya, jadi dai. Mas saya kuliahkan guru, saya kuliahkan dai. Tapi saya bilang ke anak saya, karena pintar, saya bilang kamu harus jadi dokter, bukan untuk S1 ya. S1 tuh kamu tahapan awal, setelah ini sudah harus menjadi ilmuwan ya, menjadi orang yang berilmu, yang serius, yang ikhlas memperjuangkan tegaknya kebenaran. Kenapa? Karena saya berpikir sederhana, kalau anak saya jadi guru ya, maka ilmunya bermanfaat bagi orang lain ya kan. Setiap dia ngajar ilmu, saya dapat pahala kan gitu. Jadi kan saya biayai dia di pesantren, saya biayai dia kuliahnya, dia dapat ilmu kan. Nah kalau dia ngajarkan ilmu, ngamalkan ilmunya, kan saya dapat terus. Ini namanya amal jariah. Kita udah meninggal pun tetap kita dapat kiriman pahala. Anak saya ngajar Al-Fatihah ya, karena dia udah kuliah tafsir, kuliah ini ngaji yang benar, yang diajar itu diamalkan untuk sholat, saya juga dapat pahala gitu ya. Jadi multiplier efeknya itu dahsyat kalau ini ya. Jadi saya nggak ada anak saya yang saya suruh jadi cawapres, nggak ada, kan sudah pendaftarannya udah ditutup soalnya. Sudah nggak ada, jadi guru aja, jadi guru. Dan saya jadi guru bukan tidak mulia, karena saya itu keluarga guru. Kakek saya itu guru ngaji sampai umur 90 tahun, kerjaannya ke pasar pagi, habis maghrib ngajar ngaji. Saya punya paman pedagang pasar, kalau di pasar saya tahu dia gelar tikar, jualan hebat, pedagang hebat. Pulang ke rumah mutolaah kitab, ngajar ngaji ya. Saya punya guru madrasah 6 tahun diniyah, pagi sampai sore kerjanya ngajar, laki-laki itu namanya Haji Bisri, Masya Allah luar biasa. Istrinya yang jualan. Jadi suami istri itu unik ini ya. Jadi suaminya yang ngajar full, nggak dibayar ngajar itu pagi sampai sore itu. Tapi istrinya itu punya toko kelontong, toko beras, itu yang biaya keluarganya. Wah itu hebat ya. Jadi berapa coba saya bisa nulis Arab lancar itu ya dari haji ini ya. Tiap hari saya harus. Dulu ibu saya nggak boleh kalau pagi sekolah SD, terus saya tiduran, dipukul sama ibu saya. Siang saya harus madrasah, dulu sekolah Arab ya. Sore saya bantu di surau, kemudian habis maghrib ngaji. SMP saya juga, kita SMP negeri, malam ngaji. Waktu saya SMA ibu saya bilang, ibu saya sekarang udah 74 tahun umurnya ya, insya Allah nih mau kesini karena hari Sabtu besok saya mantu. Jadi ibu saya di Bojonegoro itu masih mau aja cucunya mau nikah Sabtu ini, datang juga ke sini mau. Dulu saya mau sekolah umum aja nggak boleh sama ibu saya, harus mondok gitu. Jadi pokoknya kamu kalau SMA harus tinggal di pondok. Ya udah ikuti ya. Nah dari situ saya masuk IPB. Saya mau keluar dari IPB pindah ke sekolah tinggi Al-Quran waktu itu, ibu saya malah nggak boleh, pokoknya selesaiin dulu. Tugas ibu saya itu cuma nyelesain kuliah, saya selesaiin gitu. Jadi praktis. Sekarang saya jadikan contoh untuk anak saya. Saya dulu nurut ya sama ibu saya bilang, saya sama nenek kamu tuh saya nurut ya, saya mau nikah ini udah semua. Ibu saya bilang enggak, saya batalin, saya bilang itu. Saya taat sama ibu saya, perempuan banyak, saya bilang ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa begitu, tapi kalau saya memilih taat sama ibu ya. Nah saya bisa jadi contoh untuk anak saya sekarang gitu. Anak saya macam-macam gini-gini, saya dulu tuh nurut sama ibu. Ya jadi gitu. Tadi maksud, jadi belajar agama itu harus itu. Saya di pesantren ya, saya mungkin cerita, anak saya masuk pesantren dulu di Gontor, begitu saya daftarkan tidur pakai kasur, pakai bantal. Saya bilang ini bukan pesantren, ini hotel.
Ya, karena waktu saya di pondok dulu saya tidur nggak pakai kasur, nggak pakai alas, minum air mentah, masak sendiri, ngeliwet. Ya, paling saya makan tuh sayur waloh 25.000 untuk berempat. Saya masih ingat tuh kan. Tahun 8 waktu itu SMA saya kos 15.000 itu sebulan. Tempat dan makan. Waktu saya kuliah di IPB, SPP-nya 48.000 per semester. Zaman saya itu 48.000 per semester. Ya, anak saya sudah 10 juta uang masuknya, SPP sekitar 7 juta. Saya protes ke IPB, mereka bilang itu murah mas, katanya. Murah ya, masalahnya saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Kenapa saya dulu gratis kok sekarang bayar? Ya, jadi menurun dong kan gitu. Dulu saya kuliah kan nggak bayar uang muka, kok sekarang anak saya masuk kampus negeri disuruh bayar. Saya bilang kan penurunan ini. Ya sudah, saya bayar aja gitu. Nah, saya mau cerita gini, jadi peran orang tua itu besar, Bu. Di pondok saya kudisen segala macam, udah pastilah itu. Dulu kalau kita di pondok nggak kudisen, nggak bernanah tangan kaki itu aneh. Ya, mandi rame-rame nyemplung di kolam, satu kali aja langsung gatel. Ya, saya ngadu sama ibu saya, ada di biografi saya 50 tahun saya tulis, Bu, teman saya seminggu udah gak kuat di pondok, pulang. Ibu saya bilangnya apa? Gak apa-apa, kamu betah-betahin aja di pondok. Ya, semakin menderita kamu semakin sukses. Padahal ibu saya ini kaya, pedagang sukses waktu itu ya. Saya kuliah aja mau dibeliin rumah. Ya, tapi itu pendapatnya dia. Jadi kalau katanya di paman kamu dulu di pesantren makannya daun, makanya jadi kiai. Nah itu kan aneh, ada. Maka anak saya di pesantren ditempeleng, kendang telinganya pecah. Saya nggak ngadu, saya bawa ke dokter 2 orang, gimana, aman-aman. Terus anak saya tanya, masih kuat nggak di pondok? Masih Pak. Ya udah terusin aja. Ya, karena saya juga ngajar di pondok itu, saya ditanya, ada apa Ustadz? Anaknya nggak apa-apa sebenarnya. Karena kalau saya mengadu, yang nempeleng itu dikeluarin, kasihan, dia udah tingkat akhir. Biasalah di pesantren, ya, saya tahu kondisinya. Ini insiden, nggak disengaja. Dia pun juga ketakutan anak yang nempeleng itu, ya, karena kalau dilaporkan diusir. Ya, jadi kita ya sudah, ya, alhamdulillah sekarang anak saya sudah di Kalimantan kerja, udah nikah. Ya. Jadi ibu sekalian, dulu peran orang tua itu besar, Bu. Ya, jadi kalau bagaimana ibu terutama ya itu ngarahkan anaknya ya supaya, dan itu saya pun adalah nggak tegaan loh. Ya, sekarang anak saya nomor 7 nih, yang sementara nomor 7 paling akhir sementara ya. Sekarang masuk ke pondok saya sendiri, dari rumah ke kamar dia itu hanya 10 meter, tapi aturan pondok dia nggak boleh masuk rumah saya. Oh, itu paling berat nih anak saya nomor 7, karena dia kalau di rumah dia pakai AC, pakai handphone semuanya. Sekarang dia harus di pondok, mau minta barang saja nulis surat ke ibunya minta ini, minta ini, minta ini. Padahal dia mampir rumah aja bisa 10 meter di komplek saya, kan tinggal di pesantren. Jadi tapi alhamdulillah anaknya mau, karena sebulan sekali pulang, baru sebulan sekali baru boleh masuk rumah ya. Karena dia tahu saya ketua pembina, istri saya ketua yayasan, kakaknya dia kepala sekolahnya, 2 kakak dia gurunya. Jadi saya itu pesantren saya enak, saya pembina, istri ketua yayasan, gurunya anak saya, muridnya juga anak saya ya, enak. Jadi kalau di rumah ketahuan sudah selesai. Oh gitu, iya ya. Ini penceramah ini susah kalau saya ini. Saya kalau ada mic saya sehat. Sakit-sakit pun tuh kalau dikasih mic. Kita dulu begitu di Dewan Dakwah ada tradisi sejak Ustadz Suhada dulu bilang, kalau kita kalau ada mic sehat. Ada ketua Dewan Dakwah Solo tuh, sudah parah sakitnya, istrinya dokter, istrinya udah bisikin saya, Ustadz mohon doanya saja. Jadi ketua Dewan Dakwah ini
istrinya itu dokter, karena dia sudah HB-nya sudah, pokoknya sudah kondisinya kritis lah. Saya tengok tuh Ustadz ini, Ustadz gini masih, Ustadz insya Allah nanti saya akan ngisi pengajian dari dalam mobil pakai mic ambulan gitu ya. Udah Ustadz memang bener nggak sampai berapa hari kemudian ya meninggal ya. Jadi sudah, kalau mengajar itu jadi hobi, masya Allah. Jadi sekalian sampai di situ ya. Jadi ilmu yang bermanfaat ya, itu tadi apa saya selesaikan dulu, memperkecil kecintaan pada dunia. Kemudian yang keempat, mempertajam basiroh kita, mata hati kita untuk mengenal cacat-cacat diri kita sendiri. Jadi ciri ilmu yang bermanfaat tuh Bu ya, ilmu itu semakin membuka aib kita di depan kita ya. Jadi kita tahu kelemahan kita, berarti ilmu itu bermanfaat bagi kita ya. Nah ilmu itu juga mendorong semangat kita untuk semakin beribadah kepada Allah ya. Kelima tuh, semakin menguatkan kita untuk beribadah pada Allah. Nah ilmu ini juga yang manfaat itu ya, semakin mempertajam apa, kemampuan kita mengenali tipu daya setan. Setan ini kan canggih ya, menggoda kita. Maka ilmu nafi itu ya, itu di situ. Nah terakhir tadi kan kita giat mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dua saja supaya dapat ilmu manfaat nih ya. Satu, niat ikhlas mencari ilmu. Dua, beradab dalam mencari ilmu ya, beradab dalam mencari ilmu. Jadi pertama, niat ikhlas mencari ilmu ya. Di dalam kitab ini Ta'limul Muta'allim diuraikan bagaimana sih niat yang benar dalam mencari ilmu ya. Kemudian yang kedua, beradab. Insya Allah kan ya, kalau ini kita terapkan ya untuk anak-anak kita ya, beradab mencari ilmu itu ya beradab sama guru, beradab kepada orang tua, beradab kepada teman, beradab kepada majelis ilmu ya. Jangan sampai ya, ini alhamdulillah saya seneng nih ibu-ibu ini, masya Allah banyak tapi nggak ribut. Kadang-kadang ada yang pengajian ya nggak banyak, ribut ngobrol sendiri. Oh itu bahaya, itu dalam adab ilmu termasuk dosa, dan dosanya besar karena menghalangi orang untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita mengganggu majelis ilmu, karena ilmu itu jalan untuk kita meraih hidayah Allah, untuk mengenal Tuhan kita, bagaimana memperbaiki diri kita ya. Kalau orang sampai terganggu dan akhirnya dia terhalang jalan pada Allah, itu kita menjadi penghalang. Ulama kita dulu Bu ada Bu, kalau buka buku saja kalau bisa temannya jangan dengar. Itu nanti ada adab-adab mencari ilmu ya, mungkin nanti secara berkala ya kita kaji kitab ini ya, Ta'limul Muta'allim, mulai dari niat, bagaimana memilih guru ya. Ada caranya milih guru itu nggak sembarangan. Ulama kita dulu Bu kalau memilih guru itu sampai ada yang sebulan. Misalnya dia datang ke suatu kota, jadi bukan lembaganya dulu Bu yang dicari. Dulu kalau orang tua mencarikan guru buat anaknya, itu yang dia cari gurunya dulu siapa. Anak saya itu mau dididik oleh siapa? Ya. Saya punya pengalaman, nanti anak saya keluarkan dari sekolah terbaik karena saya punya mahasiswa S3 yang bagus, kelas 5 SD anak saya itu. Saya keluarkan, saya serahkan ke mahasiswa saya ini karena saya tahu dia guru sekolah internasional, dia bagus, bahasa Arabnya bagus, akhlaknya bagus ya, ngajar nggak pernah minta bayaran, masya Allah, itu luar biasa. Sekarang jadi mudir, jadi kiai di pesantren saya. Kalau saya ada guru bagus, anak saya keluarin dari sekolah terbaik ini, meskipun hanya di ruang tamu saya 5 orang, dan sekarang alhamdulillah anak saya sudah semester ke-6 kuliah. Saya melihat hasilnya itu ya, karena dari dulu ya kalau mencari sekolah itu yang saya cari bukan sekolah top, enggak, gurunya siapa, akhlaknya gimana, ilmunya gimana, karena guru itu nanti akan membimbing, dia akan mengajar dengan hati ya, bukan hanya menyampaikan pelajaran. Nah itu ya, jadi kira-kira dua itu nanti insya Allah ke depan kita
uraikan ya satu persatu supaya bagaimana beradab dalam mencari ilmu yang benar ya dan aplikasi, karena sekarang tantangannya sangat berat ya, mendidik anak di zaman sekarang ini sangat berat sekali. Nah, kita perlu ilmu dan hikmah. Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan cukup kita sukakan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, Allah membimbing kita semua ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.